Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita kembali lagi dalam kajian kita setelah beberapa hari di Jumat malam ini. Dimana kita akan melanjutkan seputar pokok-pokok keimanan kita masih tentang beriman kepada Allah, yang dimana telah dijelaskan keberadaan Allah, dan sekarang kita masuk ke rububiyahnya. Nah, karena waktu maghrib juga sempit ya, jadi mungkin ini masih tentang muqaddimahnya dulu ya. Muqaddimah iman kepada rububiyah Allah ya, dan belum sampai ke penjelasan yang lebih global ya, atau terperinci. Nah, berdasarkan, nanti bisa dicek ya, surah Al-A'raf ayat 54, yang menjelaskan tentang makna Rabb Allah. Allah Ta'ala firman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia beristiwa di atas arsy, Dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dari urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ini menjelaskan Rabb ya, tentang rububiyah Allah, dan juga ditutup lagi juga ya dengan bagaimana sifat Rabb itu sendiri adalah Maha Suci ya. Dan ini cukup jelas ya. Selain juga nanti ada surah Yunus juga ada ya. Ya, nanti juga ada sama depannya. Iya. Depannya itu sama ya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda.
Nah, di sini dijelaskan bahwa Rabb itu yang menciptakan. Artinya dengan ciptaan itu sendiri ya berarti Allah itu mengatur, memberi rezeki ya. Dan bagaimana Allah mengatur, memiliki ya, berkuasa, dia beristiwa di atas arsy ya. Ini juga wajib kita imani ya, sesuai dengan keagungan Allah dan kesuciannya ya. Tapi nanti ini harus dijelaskan secara khusus ya. Dan kepengaturan Allah, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya. Dengan cepat dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang. Semuanya tunduk kepada Allah ya. Asy-syams ya, al-qamar, dan an-nujum ya. Ini disebut jamak berarti bintang-bintang ya. Tunduk kepada Allah ya. Maka disebutkan ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah segala ciptaan dan urusan menjadi haknya. Disinilah harus kita pahami kenapa Allah ambil asy-syams ya, matahari, kemudian bulan, bintang-bintang ya. Karena mereka tentunya sadar sebagai hamba Allah ya. Ya, sadar sebagai hamba Allah, mereka tunduk kepadanya, mereka tasbih, mensucikan Allah ya. Dan tentunya bagi matahari, bulan, dan juga bintang-bintang ya, semua yang Allah ciptakan, alam semesta ini ya, mereka tidak khawatir akan dirinya. Hanya saja mereka khawatir akan penghuninya. Artinya disinilah kita sebagai penghuni ya, penghuni alam semesta ini. Penghuni alam semesta ini, gitu ya. Dan hikmah yang bisa kita ambil, kita tidak perlu banyak khawatir akan diri kita ya. Ini yang kadang berat di kita ya. Selalu khawatir dan khawatir akan diri kita ya. Padahal ya nggak seberapa kekhawatiran kita ya akan dunia. Akan dunia itu kita nggak ada apa-apanya kekhawatiran kita. Yang menjadi masalah itu kekhawatiran kita sudah belum menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Itu kekhawatiran kita yang sebenarnya ya. Iya. Bukan hanya terus mengkhawatirkan diri kita ya. Sedangkan kita tidak memperbaiki ibadah kita, tidak memperbaiki amaliyah kita, tidak memperbaiki uluhiyah kita. Nah ini jadi hikmah buat kita ya. Karena justru matahari, bumi dan langit ya, bintang-bintangnya, semua itu mengkhawatirkan penghuninya, manusia. Harusnya kita dikhawatirkan kita sudah sampai mana kita untuk memanfaatkan dengan ibadah itu. Nah itu. Jadi bukan terus ngutruk gitu ya, ngeluh.
bukan terus ngebacot ya gitu. Tapi bagaimana kita banyak berbuat, banyak beramal, tingkatkan ibadah, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya juga ya. Nah itu yang menjadi hikmah yang bisa kita ambil. Nanti kita akan jelaskan bagaimana rububiyah Allah lebih jelas lagi. Ini hanya pengantar saja ya. Dan itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina bil qurma wa lana min rusda. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.